RSVP ini untuk memberitahu tuan rumah atau penyelenggara apakah kita akan hadir atau tidak. Mengabaikan RSVP berarti kita tidak hanya mengabaikan etiket sosial yang benar, tetapi juga memberikan ketidaknyamanan bagi tuan rumah. Untuk RSVP melalui WhatsApp, bisa kita tambahkan sesuatu dengan sentuhan yang lebih personal, yang menandakan apresiasi atas undangannya. Bila undangannya itu eksklusif, sekali lagi jangan mengajak orang lain, karena tentunya sudah diatur penataan tempat duduknya. Bagi penerima undangan, menghargai, mengapresiasi bahwa kita telah diundang serta turut melancarkan pengaturan acaranya dengan menjawab RSVP-nya. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skill yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Episode kali ini saya akan berbincang tentang RSVP yang sering terlupakan saat menerima undangan. Pernah hadir di satu acara dan saat di meja registrasi ditanya namamu dan ternyata tidak ada dalam daftar? Lantas penerima tamu bertanya, "Maaf Bu, Pak, Kak, diundang oleh siapa?" Ini menimbulkan kekeosan. Penerima tamu tersebut akan memastikan dengan bertanya ke yang lain sambil membalik-balikkan daftar tamu. Parahnya, kita jadi membuat antrian tamu macet. Pernah mengalami ini? Inilah pentingnya RSVP atau RSVP. Di sini saya akan bagikan rahasianya. Dari pengalaman memanage protokol acara, merencanakan acara, event planning, baik untuk acara sendiri maupun sebagai agensi, untuk acara teman ataupun korporat, klien korporat, yang paling menghadang adalah di bagian guest list, daftar tamu dan RSVP. Dan kalau saya tanya tim yang menangani, jawabannya baru 10% yang jawab, Bu. Gemas kan? Padahal acara tinggal 5 hari lagi atau bahkan tinggal lusa. Panik, tidak boleh. Namun banyak hal yang harus dikonfirmasikan sehubungan dengan acaranya. Jadi mengapa harus ada RSVP? Mengapa begitu pentingnya untuk satu acara? Dulu RSVP ini tercantum di undangan resmi seperti dari kedutaan besar asing. Karena istilah RSVP yang diadopsi dari bahasa asing, bahasa Prancis. Namun kini di undangan acara pernikahan, fashion show, event korporat, bahkan acara non-formal seperti reunian, ulang tahun, konon juga arisan mencantumkan RSVP. So, apa sih RSVP ini? Dan kepanjangan dari apa? Oke, berasal dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu singkatan dari Répondez s'il vous plaît. RSVP berarti permintaan balasan. Mohon dijawab. Balas please. Yang biasanya tertera di dalam undangan di pojok kiri atau kanan bawah yang gunanya untuk bisa merencanakan event sebelumnya dengan baik. Yuk kita memahami RSVP yang dimaksud dalam undangan. Ada RSVP by date atau RSVP by date.
RSVP berdasarkan tanggal adalah sekali lagi permintaan tanggapan atau merespon jawaban pada tanggal tertentu, biasanya pada undangan yang menunjukkan kapan kita harus memberitahu tuan rumah atau pengundang jika kita berencana untuk menghadiri undangannya. Biasanya tertulis seperti ini, bergantung kepada undangannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi RSVP plus nama dan nomor telepon penerima yang merespon. Bahkan juga disertai tanggal, misalnya RSVP by 11 February. Please respond before 11 February 2025. Atau please respond no later than 11 February 2025. Kedua, informal RSVP. Saat ini biasa dilakukan juga misalnya untuk pesta ulang tahun, kekahan, siraman, acara keluarga lainnya. Biasanya untuk kalangan dekat dan terbatas, di mana pengundang mengirim undangan melalui WhatsApp dan memohon jawabannya ya atau tidak datangnya melalui WhatsApp juga. Oke, untuk merespon, saat ini ada beberapa cara untuk menjawab RSVP yang ditawarkan pengundang untuk memudahkan kita menjawab. Satu, bisa melalui online respon, seperti menggunakan email, Google Form, di mana ini juga akan memudahkan organizer mendapatkan data hadirin atau peserta yang bisa langsung tersimpan di format file Excel misalnya. Dua, melalui WhatsApp atau telepon call. Biasanya untuk undangan yang lebih personal sifatnya. Biasanya tuan rumah atau organizer atau pengundang yang menggunakan ini seperti untuk online atau RSVP elektronik adalah untuk acara-acara formal seperti pernikahan, untuk acara baby shower, pesta lajang atau bachelorette party, send off party, itu party atau acara untuk mereka yang akan kuliah atau bekerja di luar negeri atau di daerah lain. Juga gender reveal party, ini sekarang lagi ngetop nih. Jadi untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Bahkan untuk acara dinner perpisahan, acara makan malam perpisahan, selesai masa tugas atau selesai pensiun. Tiga, konvensional. Dengan sebuah kartu yang biasanya disertakan bersama pengiriman undangan. Cara ini sudah agak jarang karena memang merepotkan. Karena harus dikirimkan jauh sebelum acara untuk memberi waktu pengiriman kembali dan ada effort bagi yang diundang untuk mengirimkan kartu RSVP tersebut pada penyelenggara. Nah, kartu RSVP ini kecil, namun penting sekali karena memiliki dampak yang besar pada keseluruhan planning acaranya. Biasanya, kartu RSVP ini sudah dipersiapkan jadi satu set cantik yang sama atau inline dengan desain undangannya. Ucapan terima kasih dan goodie bag atau giveaway yang nanti diberikan. Ketika kita membaca RSVP, baik berupa kartu ataupun elektronik, ini suatu permintaan yang sopan, etika untuk kita menanggapi undangannya. Apapun jenis acaranya, pernikahan, pesta dinner, acara bisnis ataupun konferensi, tujuannya RSVP ini untuk memberitahu tuan rumah atau penyelenggara apakah kita akan hadir atau tidak. Mengabaikan RSVP berarti kita tidak hanya mengabaikan etiket sosial yang benar, tetapi juga memberikan ketidaknyamanan bagi tuan rumah untuk segala sesuatunya dalam event planning dan pengaturan yang diperlukan, seperti berapa jumlah VIP, jumlah tamu undangan lainnya, seating arrangement, pengaturan tempat duduk, makanan, protokol. Balasan dari kita sangat ditunggu dan sangat dihargai. Jadi luangkan waktu, tidak hanya sampai 1 menit kan.
beritahu kehadiran kita atau sebaliknya jika kita berhalangan untuk tidak hadir. Beberapa kekhususan dalam pertanyaan yang harus dijawab pada RSVP. Apakah undangan strictly untuk satu orang? Artinya tertuju atas namamu, atas nama kamu, ada tulisan non-transferable, berarti tidak boleh ditransfer atau kita sampaikan kepada orang lain untuk menggantikan kita. Atau boleh mengajak satu orang lagi. Bila ya, tuliskan namamu dan nama orang yang akan diajak. Boleh diindikasikan juga Mr. untuk laki-laki atau Miss untuk perempuan. Sebab beberapa nama orang Indonesia bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan dengan nama-nama yang tertentu. Bahkan nama seperti Sri, Rizka, Juni. 2 untuk pemilihan makanan. Tuliskan pilihan makanan utama. Misalnya dalam undangan tertera ada pilihan daging, ikan, atau ayam. Juga untuk orang kedua yang kamu ajak, tanyakan terlebih dahulu sebelum mengisi form RSVP ini. Pilihannya apa? Nah, bila kamu vegetarian dan bila pilihan sudah tercantum seperti tadi, dan kamu tidak ingin merepotkan tuan rumah, maka bisa dituliskan saya skip main course-nya. Bila pestanya private, nyonya rumah tentunya akan menanyakan secara pribadi. Apakah bisa saya siapkan makanan lain? Baru kamu bisa menjawabnya kembali. Saya vegetarian. Dan katakan secara spesifik vegetariannya apa. Ini bila nyonya rumah insist ya. Ia pasti ingin menyajikan yang terbaik untuk tamunya. 3. Ada kalanya undangan private party tertulis adult only. Ini berarti jangan membawa anak-anak. RSVP personal khusus untuk acara private. Berbeda dengan RSVP online yang harus mengisi detail, untuk RSVP melalui WhatsApp bisa kita tambahkan sesuatu dengan sentuhan yang lebih personal yang menandakan apresiasi atas undangannya. Jadi kamu bisa luangkan sedikit waktu dengan menyatakan kamu sangat bahagia akan berjumpa dengannya, jumpa dengan pengundang di acara ini. Can't wait to see you again. Lantas, bagaimana menjawab RSVP dengan elegan? Selalu dahului dengan terima kasih atas undangannya. Saya, Dahlia Sarjono, saya telah menerima undangan Ibu Christine bila yang mengontak timnya ya. Bila langsung oleh Christine-nya yang mengirim WhatsApp tadi. Hai Christine, terima kasih undangannya. Saya confirm hadir ya. Ya, saya confirm akan hadir di fashion show koleksi Christine Wu 2026. Sendiri. Atau bersama partner saya, Ibu Gita Anugrah. Bila undangannya tertulis bisa +1 atau +1 orang lagi. Bila undangannya itu eksklusif, sekali lagi jangan mengajak orang lain. Karena tentunya sudah diatur penataan tempat duduknya. Saya telah menandai kalender saya. Saya menunggu detail selanjutnya ya untuk tanda entry-nya. Terima kasih. Nah sekarang untuk pengundang nih. Bagaimana mengingatkan untuk menjawab RSVP dengan sopan? Walaupun kita sangat membutuhkan jawabannya, bahkan kita sudah frustrasi kok nggak dijawab-jawab ya. Perlu diingat, orang tentunya memiliki kegiatan yang membuatnya belum merespon. So, awali dengan menanyakan kabarnya. Kemudian dengan sopan, tanyakan apabila sudah bisa merespon undanganmu. Hai, misalnya Christine. Hai Christine, sekedar mengingatkan kembali acara ini. Sebutkan acaranya, tanggal berapa, bulan, jamnya, dan tempatnya serta lokasinya.
Usahakan pesan remindermu simple dan to the point saja. Bila sangat personal dan saling mengenal dekat, maka bisa disampaikan, "Maaf, saya membutuhkan konfirmasimu untuk mendata kapasitas venue-nya dan makanannya nih." Kalau kamu menggunakan automated reminder dengan alat bantu pengelolaan daftar tamu online atau online guest list management tool, kamu bisa mengatur mengirim pesan otomatis melalui email. Namun, sering orang tidak atau jarang cek email ya, maka personal call akan lebih ampuh. Terakhir, gunakan dalih ini, terutama temannya pengantin misalnya, dan kamu ingin membantu sebagai panitia. WA saja, "Hai Gil, hanya ingin memastikan sudah terima undangan kan? Kami ingin tahu apakah kamu bisa datang ke hari istimewanya Christine." Boleh jawab di sini ya. RSVP etiket secara ringkas. Kirimkan jawaban RSVP-mu tepat waktu, sesuai yang tertera di undangan. 2. Hargai permintaan tuan rumah atau penyelenggara dan balaslah sebelum batas waktu yang ditentukan. 3. Beritahukan jika kamu ingin meminta waktu 1 hari lagi misalnya untuk memastikan. 4. Isi semua informasi yang diperlukan yang tertera di dalam form atau card. 5. Tambahkan catatan untuk sesuatu yang sifatnya personal bila sangat urgent. 6. Tetap gunakan format balasan sesuai yang diminta oleh pengundang atau tuan rumah atau penyelenggara. Misal, bila by WhatsApp cukupkah atau harus dengan email? 7. Beritahukan setiap ada perubahan dengan segera. Misal, kamu mendadak tidak bisa hadir karena satu hal yang sangat urgent, agar penyelenggara bisa melakukan penyesuaian dan pengaturan baru. Jadi, RSVP ini penting, baik acara resmi maupun casual. Juga acara pemerintahan, korporat, private party, wedding atau pernikahan. Untuk hostnya, tuan dan nyonya rumah membuat perencanaan dan pengaturan penyelenggaraan. Untuk pengetahuan jumlah meja dan kursi, makanan, protokol. Untuk mengatur tempat duduk VIP dan tamu lain. Dengan menjawab RSVP, kita menghormati dan menghargai pengundang, penyelenggara. Bagi penerima undangan, menghargai, mengapresiasi bahwa kita telah diundang serta turut melancarkan pengaturan acaranya dengan menjawab RSVP-nya. Bagi penyelenggara, menghargai yang diundang sebagai tamu dengan memberikan acara yang baik, terorganised, kenyamanan dengan pengaturan tempat duduk yang sesuai dan nyaman, kesediaan makanan dan minuman, penerimaan di reception yang baik, hingga keseluruhan event berkesan. Semoga video ini bermanfaat. Mau tetap terupdate? Ikuti terus videonya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya, hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.